Bab 096. Pak Bambang menoleh ke arah istrinya. "Kamu yakin mau melihatnya, Sekar?" tanyanya lirih. Bu Sekar mengangguk pelan, meskipun tangannya sedikit gemetar. "Iya, Mas. Aku harus melihatnya untuk terakhir kali." Perlahan, kain putih yang menutupi jenazah ditarik ke bawah. Seketika, mereka berdua terkejut, bahkan refleks menutup mata sejenak sebelum akhirnya memaksa diri untuk melihat kembali. Wajah Bu Kartika hampir 123. Tidak bisa dikenali, kulitnya menghitam dan mengelupas akibat luka bakar yang parah. Tubuhnya pun penuh bekas luka dan nyaris tidak berbentuk seperti sebelumnya. Bu Sekar terdiam, air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ia tahan. Dalam pikirannya, kenangan masa lalu bersama Bu Kartika berkelebat. Dahulu, mereka begitu dekat. Bu Kartika sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Namun, hanya karena harta, wanita itu tega menghancurkan hidupnya, merampas kebebasannya, dan membuatnya menderita selama bertahun-tahun. Pak Bambang menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Sudah, Sekar. Kita keluar." Bu Sekar menoleh ke suaminya, masih dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak ngangka, Mas, Kartika akan bernasib seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar. Pak Bambang menatapnya dengan raut serius. "Sudahlah, Sekar. Jangan bersedih. Kamu harus ingat, Kartika sudah jahat padamu selama bertahun-tahun. Dia tidak perlu dikasihani." Bu Sekar terdiam, lalu mengangguk pelan. Meskipun ada rasa sakit di hatinya, ia tahu bahwa kejahatan Bu Kartika tidak bisa begitu saja dihapuskan oleh rasa kasihan. Mereka pun meninggalkan rumah sakit, membiarkan kenangan itu terkubur bersama jenazah Bu Kartika. Keesokan harinya, pemakaman Bu Kartika dilakukan. Langit tampak mendung, seolah turut berduka. Namun, yang hadir hanya keluarga Aryo dan Dewi. Tak ada teman, tak ada kolega, bahkan tak ada pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Bu Kartika, yang dulu memiliki segalanya, harta, kekuasaan, dan kehormatan kini dimakamkan dalam kesunyian. Tak ada yang peduli, tak ada yang merasa kehilangan. Aryo berdiri di samping makam yang baru saja ditimbun, menatap nisan yang kini menjadi tanda peristirahatan terakhir wanita itu. Dalam hatinya, ia masih mengingat perkataan terakhir Bu Kartika sebelum kecelakaan. Apakah benar ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh ayahnya? Jika iya, seberapa besar rahasia itu hingga Bu Kartika harus meninggal sebelum bisa mengungkapkannya? Aryo mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini belum berakhir. Ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Sepulang dari makam, Aryo hanya diam. Wajahnya tampak murung, pikirannya seolah melayang entah kemana. Dewi yang menyadari perubahan sikap suaminya mengira bahwa Aryo bersedih karena meninggalnya Bu Kartika. Bagaimanapun juga, perempuan itu pernah merawatnya bertahun-tahun. Setelah Aryo selesai mandi, Dewi menghampirinya. "Ada apa, Mas? Apa kamu sedih?" tanyanya dengan lembut. "Aku tahu, walau bagaimanapun, Bu Kartika pernah menjadi bagian dari hidupmu." Aryo menatap Dewi sejenak sebelum menariknya ke dalam pelukan. "Bukan itu yang membuat aku diam sejak tadi, Dewi," ucapnya lirih. "Sebelum meninggal, Bu Kartika sempat meminta maaf kepadaku dan juga ibu.
Dia bilang agar aku berhati-hati dan jangan terlalu percaya pada Bapak. 124. Dewi mengernyit, terkejut dengan pengakuan Aryo. Bapak. Ulangnya, ragu. Memangnya kenapa? Bukankah selama ini Bapak orang yang baik? Aku tidak pernah melihatnya bertindak aneh. Aryo menghela napas. Entahlah, aku tidak tahu apakah itu hanya kebohongan terakhir Bu Kartika, atau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan tentang Bapak, katanya pelan. Dewi menggenggam tangan suaminya, mencoba menenangkan. Sudahlah, Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin Bu Kartika hanya mengada-ada, ujarnya, berusaha meyakinkan Aryo. Aryo hanya mengangguk, meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Aryo menghela napas panjang, masih memeluk Dewi erat seolah mencari ketenangan di dalam dekapannya. Pikirannya terus berputar, mengingat kata-kata terakhir Bu Kartika. Apa maksudnya? Aryo memang tidak pernah benar-benar dekat dengan Pak Bambang, tapi selama ini ia melihat ayahnya sebagai sosok yang baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Tidak ada tanda-tanda bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu. Dewi menepuk punggung suaminya pelan. Sudahlah, Mas. Jangan terlalu dipikirkan. Mungkin Bu Kartika hanya ingin membuatmu curiga pada Bapak sebelum dia pergi. Aryo melepaskan pelukannya, menatap wajah istrinya yang penuh pengertian. Mungkin kamu benar, Kin. Tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang belum selesai. Dewi tersenyum lembut, menerai tangan suaminya dan menggenggamnya erat. Kalau memang begitu, kamu bisa mencari tahu pelan-pelan. Tapi jangan biarkan hal ini mengganggu pikiranmu terlalu dalam. Aku nggak mau kamu jadi stres. Aryo mengangguk pelan. Iya, aku mengerti. Aku cuma merasa ada sesuatu yang ganjil. Tapi untuk saat ini, aku akan mencoba mengabaikannya dulu. Dewi tersenyum lega. Itu lebih baik, Mas. Sekarang ayo kita makan, kamu belum makan sejak tadi. Aryo mengangguk lagi, meskipun di dalam hatinya ia tahu bahwa rasa penasaran ini tidak akan hilang begitu saja. Bu Kartika sudah pergi, tapi misteri yang ditinggalkannya masih menggantung di pikirannya. Dan cepat atau lambat, ia harus menemukan jawabannya. Komentar 76. Anda mungkin juga menyukai. Lihat semua. ZRISETLANI. Emkelen PZURITTANPAN 77.3K Hak Cipta. Hamil anak. Susuhek Wonhilatku 217.9 kami. Street Cantikan 65.1 Kesna. Camping 1.0 MIku. Pantoan dan 345.4 KOIP. 109.8 KO. 190.0 KO. 176.8 KO. Musuhku mencintaiku wanita Tan. Dibuang Juragandin. Cinta beda. Gadis bar jodoh CEO. Kawin. Hamil anak Pangeran D. Wanita Tan. Istri cantik. Suamiku. Istri TENGIL, untuk O, Duda, Perjo. Kampung. Berondong. New Adult. Sang Pangli. Wanita Tan. Istriku. Horor, Duni.
125. 99. Pagi itu, suasana di rumah terasa hangat saat aroma de melati menyebar dari dapur. Bu Sekar duduk di meja makan, menikmati sarapannya dengan ditemani secangkir de panas kesukaannya dengan tenang. Semakin hari, kondisinya memang membaik. Dia sudah tidak lagi merasa cemas berlebihan saat bertemu orang asing, meski masih menjalani terapi untuk memulihkan sebagian ingatan yang hilang. Hari ini adalah jadwal terapinya di rumah sakit, dan pagi-pagi Aryo sudah siap untuk menemani ibunya. "Aryo, ibu bisa berangkat sendiri, nak. Tidak perlu repot-repot mengantarku," ucapnya lembut. Aryo, yang sedang menuangkan de ke dalam cangkirnya, menoleh dan tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Dewi masih sibuk mengurus Saka, jadi biar Aryo saja yang antar," jawabnya. Bu Sekar menatapnya ragu. "Tapi, bukankah kamu harus berangkat kerja? Ibu tidak ingin merepotkanmu." Aryo menggeleng. "Aku akan ke kantor siang nanti, Bu. Kebetulan tidak ada jadwal mengajar di kampus hari ini." Bu Sekar menghela napas ringan, lalu mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Aryo." Setelah menyelesaikan sarapan, Aryo pamit kepada Dewi sebelum berangkat bersama ibunya. Perjalanan ke rumah sakit berlangsung dalam suasana tenang. Bu Sekar sesekali melihat keluar jendela, menikmati pemandangan kota yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung menuju ruang terapi karena sudah membuat janji sebelumnya. Aryo mengetuk pintu sebelum membukanya perlahan. Di dalam, seorang wanita berambut sebahu dengan senyum ramah menatap mereka. "Selamat pagi, Aryo." "Pagi, Bu Sekar," sapa Dr. Elis, psikolog yang menangani terapi Bu Sekar. Dr. Elis adalah dokter psikolog kedua Bu Sekar, karena dokter yang pertama Aryo tidak begitu cocok. Dr. Elis juga kebetulan adalah teman kuliah Aryo dulu, makanya mereka sudah akrab. "Pagi, Dok," Aryo membalas dengan sopan. "Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Sekar?" tanya Elis sambil mengamati ekspresi pasiennya. "Aku baik, Dok," jawab Bu Sekar dengan senyum tipis. Elis mengangguk puas. "Bagus. Kalau begitu, kita bisa mulai sesi terapinya sekarang." Bu Sekar mengangguk setuju. Aryo memahami isyarat itu dan segera keluar dari ruangan, memilih untuk menunggu di luar. Di dalam, Elis menuntun Bu Sekar duduk di kursi yang nyaman. Suasana ruangan tenang, dengan pencahayaan yang hangat dan dekorasi minimalis yang memberi rasa aman bagi pasien. "Sekarang, coba ibu tarik nafas dalam-dalam dan rileks," kata Elis dengan suara lembut. Bu Sekar mengikuti instruksi itu. Elis lalu mulai berbicara dengan nada menenangkan, perlahan membawa Bu Sekar ke dalam sesi terapi yang bertujuan menggali ingatan masa lalunya yang masih kabur. Elis melakukan 126. Hipnoterapi pada Bu Sekar. Seiring waktu, wajah Bu Sekar menunjukkan berbagai ekspresi, kadang bingung, kadang seolah mengingat sesuatu, namun kemudian mengerutkan kening, seakan ada sesuatu yang sulit ia jangkau. Elis tetap sabar membimbingnya, memastikan bahwa setiap prosesnya berjalan tanpa tekanan. Di luar, Aryo menunggu sambil melihat jam tangannya. Ia berharap terapi ini benar-benar bisa membantu ibunya pulih sepenuhnya, agar hari-hari Bu Sekar kembali dipenuhi kebahagiaan seperti dulu.
Setelah sesi terapi selesai, Alice melepas sarung tangannya dan menatap Bu Sekar dengan senyum tipis. Baik, Bu Sekar, sesi hari ini cukup sampai di sini. Silakan tunggu di luar sebentar, saya ingin berbicara dengan Aryo. Bu Sekar mengangguk, lalu bangkit dari kursinya. Baik, Dok, terima kasih, ucapnya sebelum melangkah keluar. Di luar, ia melihat Tias, salah satu pengawal yang sering menemaninya saat terapi. Mereka mulai berbincang santai sementara Aryo masuk ke dalam ruangan Alice. Begitu pintu tertutup, Alice menatap Aryo dengan ekspresi serius. Aryo, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aryo, yang duduk di seberang meja, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Ada apa, Al? Bagaimana hasil terapinya? Tanyanya, ingin tahu perkembangan ibunya. Alice menarik napas sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya ini hal yang seharusnya dirahasiakan, tapi karena kamu anak Bu Sekar, aku rasa kamu perlu tahu. Dahi Aryo berkerut. Apa maksudmu? Ada sesuatu yang salah. Alice menatapnya dengan hati-hati sebelum melanjutkan. Sepertinya ibumu memendam rahasia yang menyakitkan sebelum dia menghilang dulu. Aryo terdiam sejenak, mencerna kata-kata Alice. Rahasia seperti apa? Tanyanya dengan suara lebih pelan. Alice bersandar di kursinya, menatap Aryo dengan serius. Aryo, apa kamu tahu bagaimana hubungan ibumu dan bapakmu dulu? Maksudku, apakah mereka harmonis atau sering bertengkar? Aryo menggeleng perlahan. Aku tidak tahu, Al. Saat ibuku pergi, aku masih bayi. Aku tidak terlalu mengetahui kehidupan rumah tangga mereka. Alice tampak berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Saat aku melakukan hipnoterapi dan meminta ibumu menceritakan tentang bapakmu, dia selalu diam. Tapi, reaksinya selalu sama, dia berubah menjadi marah dan sedih. Dia berbicara tentang perselingkuhan dan pengkhianatan. Dia bilang bapakmu jahat karena telah menyakitinya. Tapi setiap kali aku mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang dilakukan bapakmu, ibumu langsung menjadi histeris. Seolah ada sesuatu yang sangat traumatis baginya. Aryo merasakan tenggorokannya mengering. Kata-kata Alice bergema di kepalanya. Jadi maksudmu, trauma ibu bukan dimulai saat dia menghilang, tapi sudah ada sejak dia masih menjadi istri bapakku. Alice mengangguk. Ya. Saat ibumu berbicara tentang masa sekolahnya sebelum bertemu bapakmu, dia tampak sangat ceria. Bahkan saat membahas Kartika, orang yang telah menculiknya, dia seperti tidak menyimpan dendam padanya. Tapi ketika membahas kehidupan setelah menikah, reaksinya berubah drastis. Aryo terdiam. Kata-kata Alice mengingatkannya pada sesuatu, sebuah percakapan yang pernah ia dengar dari Bu Kartika sebelum wanita itu mengalami kecelakaan. Saat itu, Bu Kartika sempat mengatakan sesuatu tentang bapaknya. Apa ini maksudnya? Batinnya. La menghela napas, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Terima kasih, Al. Aku akan. 127. Mencoba mencari tahu lebih jauh tentang ini, ucapnya akhirnya. Alice mengangguk. Aku hanya ingin kamu tahu, Aryo. Ibumu mungkin butuh lebih banyak waktu untuk mengingat semuanya. Tapi jika dia merasa tertekan, jangan dipaksa. Aryo bangkit dari tempat duduknya.
Aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku. Setelah itu, ia keluar dari ruangan dengan pikiran yang penuh. La melihat ibunya masih berbicara dengan Tias, tampak lebih tenang daripada saat terapi tadi. Namun kini, Aryo melihat ibunya dengan perspektif berbeda seolah ada luka lama yang belum sembuh sepenuhnya, tersembunyi di balik senyumnya yang tenang. Setelah mengantarkan ibunya pulang ke rumah, Aryo langsung bergegas menuju perusahaan Hermawan Group untuk menghadiri rapat penting. Hari ini, ia dan Juan akan membahas kelanjutan proyek kerja sama mereka. Rapat berlangsung selama 1 jam, berjalan lancar tanpa kendala berarti.